Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi batch 4 tahun 2025 Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Abni, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 2501 0911 4178. Pada hari ini, tanggal 22 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 10 Kota Malang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Malik ya Warisu ya Rashidu ya Saburu ya Sabur ya Sabur. Baik, alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Asmaul Husna. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna ini kita semuanya mendapatkan tambahan berkah dan manfaat ilmu kita semuanya. Selanjutnya kita laksanakan mengaji bersama. Kita bersama-sama membaca surah selanjutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Kita mulai mengaji surah Al-Kafirun bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Zaki ya? Ya. Zaki. Izin? Sakit? Izin. Pemerintah Kemendikbudrismen telah mencanangkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudahkah kalian setiap harinya melaksanakan 7 kebiasaan ini? Sudah. Bangun pagi sudah? Sudah. Bangun pagi jam berapa? Jam 5. Setengah 5. Oke. Sarapan sudah? Sudah. Berolahraga sudah? Sudah. Kemudian apa lagi? Belajar sudah tadi? Sudah. Yang terakhir, tidur paling malam jam berapa? Jam 9. Jam 9, jam 11. Jam 3. Ini sekaligus tahajud ya. Kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang topik materi, yaitu dinasti Abbasiyah. Yang mana dinasti Abbasiyah ini salah satu kerajaan Islam yang terbesar yang pernah menjadi pusat peradaban dunia pada masanya. Nah, hari ini kita laksanakan proses pembelajaran yang membahas tentang topik dinasti Abbasiyah dengan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Nanti dalam proses pembelajaran kalian akan menganalisis sekaligus memecahkan masalah yang nanti Pak Faisal sampaikan kepada kalian. Nah, tolak ukurnya nanti seberapa pahamnya kalian memahami materi, sekaligus seberapa kalian menguasai mengaplikasikan nilai manfaat yang kalian dapatkan dari sejarah cerita dinasti Abbasiyah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik. Silakan dibaca terlebih dahulu, catat bagian poin-poin penting yang menurut kalian perlu dicatat.
Yang sudah selesai bisa angkat tangan nanti. Mengapa masa terjadi pada abad ke-8 yang masa dipimpin oleh Harun al-Rashid dan putranya al-Ma'mun? Karena masa Harun hanya kekayaan negara yang bermanfaat untuk keperluan sosial. Sedangkan di masa putranya hanya diterjemahkan buku-buku asing Yunani hingga berdirilah pusat penerjemah yaitu Baitul Hikmah. Oke. Dari kegiatan ini berarti kita sedang berkegiatan apa ini? Literasi. Apa? Literasi. Apa gimana? Literasi. Kegiatan literasi. Tujuan pembelajaran yang akan kita hasilkan hari ini, peserta didik mampu memahami sejarah dinasti Abbasiyah serta mengaplikasikan nilai-nilai akhlak mulia dan semangat keilmuan dari kisah-kisah penting dinasti Abbasiyah ke dalam kehidupan sehari-hari. Memahami sejarah mulai berdirinya, masa kejayaan dan kehancurannya, kemudian nilai akhlak mulia seperti yang barusan kita lakukan, kita berliterasi. Nah, berarti kita sedang meneladani salah satu nilai akhlak mulia pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu semangat literasinya. Kemudian dari semangat keilmuan dari kisah-kisah penting dinasti Abbasiyah. Ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pelajaran? Tidak. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan disimak cuplikan video tentang keindahan kota Baghdad. Baghdad pada masa Abbasiyah adalah kota yang megah, kosmopolitan, dan makmur. Kota ini merupakan pusat peradaban Islam selama lebih dari 5 abad, yaitu sekitar tahun 750 hingga 1258 Masehi, dan merupakan salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia pada masanya. Apa yang kalian pahami, yang dapat kalian ambil dari video tadi? Baghdad dulu adalah kota yang indah. Baghdad dari dulu adalah kota yang indah. Ada lagi? Kehancuran disebabkan oleh serangan dari Mongolia. Kehancuran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh serangan dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Raja Hulagu Khan namanya. Ada lagi? Kotanya dikelilingi benteng membentuk sebuah lingkaran besar. Berapa tadi jaraknya? Diameternya 4 km. 4 km kalau sini kemana ya? MOG. Kalau sini ke MOG. Sebesar itu kota Baghdad. Setelah ini kita akan melaksanakan tugas kelompok, yaitu menandakan kalian bergotong royong. Nanti tugas kelompoknya saya akan membagikan sebuah lembaran LKPD. Di situ nanti kalian bisa mengerjakan problem atau masalah yang sudah OSL sediakan di LKPD-nya nanti. Oke. Sebelum ke tugas kelompok, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana peran ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah? Bagaimana peran ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah? Kemudian yang kedua, mengapa umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah mampu menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia? Karena orang Islam mempunyai semangat literasi. Semangat literasi. Tentukan pendapatmu. Kalau kalian setuju, angkat 1 jari. Kalau tidak setuju, angkat 2 jari. Islam menjadi pelopor ilmu pengetahuan dunia. Oke. Saya minta salah satu untuk berbicara mengapa alasannya. Iya. Karena pada masa itu adanya teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang di wilayah Asia, di kota Baghdad dan Islam. Ini video tentang dinasti Abbasiyah. Nanti kalian simak video ini dan nanti silakan dari hasil menyimak video dan dikomparasikan dengan masalah yang ada di LKPD ini. Silakan kalian kerjakan dengan semaksimal mungkin. Nanti selesai video, untuk menambah
literasi atau sumber informasi yang kalian dapatkan nanti, masing-masing kelompok boleh menggunakan 2 buah handphone untuk mencari tambahan sumber informasi. Ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Kekhalifahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dan berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Al-Andalus. Bagaimana sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah? Mari kita bahas bersama Sejajar Arab. Sejak awal berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, kelompok Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah yang merupakan pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Bagaimana sejarah dinasti Abbasiyah menurut kalian? Panjang. Sangat panjang. Mulai berdirinya yang begitu megah dan awalnya yang begitu sengsara karena harus mengalahkan kerajaan yang sebelumnya dinasti Umayyah yang sudah menguasai 2 wilayah Damaskus dan Andalusia. Itu sesuatu yang tidak mudah, untuk menghancurkan kerajaan yang sudah berdiri dan mengalami masa kejayaan. Tapi pada masa itu Abbasiyah akhirnya berhasil kemudian berdiri menjadi kerajaan yang begitu kuat hingga durasi tahunnya selama 508 tahun atau 5 abad. Tapi juga mengalami masa tragisnya, itu beberapa kali diserang, mulai dari perang salib, yang terakhir adalah Mongol yang begitu hebat dengan kekuatan 200.000 tentara menyerang satu kota Baghdad yang berdiameter 4 km itu tadi. Akhirnya pemimpinnya tidak berdaya. Lanjut ke LKPD yang Pak Faisal bagikan. Di situ nanti silahkan ditulis kalian kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Kemudian ada masalah, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, kerajaan ini pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, dinasti Abbasiyah semakin lama semakin melemah dan hingga runtuh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, sebagian sudah ada yang senyum-senyum, berarti sudah menemukan pemecahan masalahnya. Di kolom yang kedua, silakan dituliskan secara singkat inti dari masalah yang kalian pahami di situ apa. Setelah itu, tuliskan hasil analisisnya, pemecahan masalahnya pada kolom ini. Kalau tidak cukup, bisa dilanjut ke kolom lembar yang kedua. Di lembar yang kedua, ada kolom yang ketiga yaitu sumber informasi. Tuliskan kalian mendapatkan informasi itu dari mana saja.
Kalau buka internet, tuliskan alamat webnya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan kelompok lain itu nanti ketika kalian presentasi masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa melaksanakan. Ini masalahnya kurang lebih ada faktor berdirinya, faktor kejayaannya, sama faktor kehancurannya. Nah, dari kisah ini nanti silakan dijabarkan di sini. Di masalah itu berarti ada 3 faktor. Ada 3 faktor. Faktor berdirinya, faktor kejayaannya, faktor kehancurannya. Nah, dari masing-masing faktor ini silakan dijabarkan di hasil analisisnya. Apa sih masalah yang paling bagus? Nanti di inti masalah ini kata kuncinya apa? Nanti dengan berbagai sumber. Saling mengenal dalam berdiskusi, diperhatikan adabnya, saling menghargai, saling toleransi, saling menerima pendapat temannya. Kalau tidak setuju, tolong sampaikan dengan bahasa yang baik, jangan sampai menyakiti hati temannya. Nanti presentasinya. Dari masalah ini, baik, perhatikan. Untuk giliran yang maju, ini nanti ada sebuah ice breaking yang tidak bisa meneruskan ice breaking ini, berarti kelompoknya maju. Ice breaking adalah sambung kata, sambung yang tidak bisa menyambung atau sambung katanya tidak pas, tidak cocok, berarti giliran kelompoknya yang maju. Dari profesor adalah kata masa. Masa dalam arti waktu, ya, masa dimulai dari Raka. Masa bukan masak ya. Masa nanti misal kata buku berarti buku tulis, terus tulis catatan harian apa dan seterusnya, begitu ya. Ganti terus menyambungkan kata yang terakhir dari teman sebelumnya, disambung dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, kita ulangi. Masa kejayaan. Apa? Satu, dua, tiga,
Apa? Pada. Pada 1945. Dua dengan presentasi Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Inti masalah, faktor berdirinya, masa kejayaan, dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Hasil analisis. 1. Berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah didirikan setelah mengambil alih kedudukan dinasti Umayyad, didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah, keturunan Abdul Muthalib. Masa kejayaan terjadi pada abad ke-8 sampai abad ke-10 yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Baghdad menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan dunia dan didirikannya Darul Hikmah atau perpustakaan. Surat penerjemah dan lembaga penelitian tokoh intelektual yaitu Al-Khwarizmi. Lanjutkan pada masa kehancuran dinasti Abbasiyah. Terdapat 4 faktor. Yang pertama, persaingan antara bangsa. Ada pertanyaan atau pendapat? Oke, kelompok 4. Siapa Khalifah Abbasiyah yang terbunuh? Disampaikan apa? Al-Musta'in billah. Al-Musta'sim billah. Yang terbunuh. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang kurang jelas? Baik, bisa diakhiri. Terima kasih atas sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Boleh dari kelompok 4 silakan Mas. Izinkan kami untuk membacakan hasil analisa kami. Inti masalah yang kami dapat adalah mengapa dinasti Abbasiyah bisa melemah hingga runtuh. Hasil analisis kami adalah disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Persaingan antara bangsa. Pada awal berdirinya, Abbasiyah bergantung pada bangsa Persia. Seiring berjalannya waktu, muncul persaingan pengaruh antara bangsa Arab, Persia, dan Turki. Faktor yang kedua adalah karena kemerosotan ekonomi, disebabkan oleh pendapatan dinasti Abbasiyah yang menurun dan banyaknya pengeluaran. Yang ketiga, perang salib terjadi saat Abbasiyah melemah. Pasukan bela salib masuk ke kota Baghdad guna merebut kembali kota Yerusalem yang saat itu berada di bawah kuasa Islam. Hingga terjadi persaingan antara pasukan Kristen Eropa dan umat Islam. Yang keempat adalah serangan Mongol. Pada tahun 1258, pasukan Mongol menyerang Baghdad yang saat itu menjadi pusat kekhalifahan Islam. Penyerbuan ini berjalan cepat dan brutal sehingga menyebabkan kehancuran besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat Baghdad. Jadi bacaannya poin penyebab kelumpuhan pertama. Yang penyebab keruntuhan. Iya, yang pertama. Yang faktor pertama, persaingan antara bangsa. Apa menyebabkan masa bangsa itu bertanya? Apa yang menyebabkan masa bangsa itu? Apa yang menyebabkan persaingan antar bangsa? Karena ingin merebut kekuasaan. Intinya pada masa itu dinasti Abbasiyah itu kan ada tahap Turki, kekuasaan Turki pertama, kemudian Persia pertama tadi. Nah dari Turki dan Persia itu intinya ingin menguasai wilayah dinasti Abbasiyah yang lainnya. Nah di situ sehingga bangsa Persia dan bangsa Turki ingin juga menguasai wilayah yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah itu. Sehingga di situ mengalami persaingan antar bangsa, itu bangsa Turki, Persia, dan Abbasiyah itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi?
Sekian dari apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin menjelaskan hasil analisa kami. Terdapat 3 faktor, antara lain faktor berdiri, faktor kejayaan, dan faktor keruntuhan. Faktor berdirinya dinasti Abbasiyah yaitu ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah dan pertentangan etnis antara Arab dan non-Arab. Kenapa timbul ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah? Karena diskriminasi non-Arab atau Mawali yang didiskriminasi oleh Umayyah, yaitu bangsa Arab, yang dianggap seperti warga kelas utama, dan Mawali yang non-Arab dianggap seperti warga kelas 2. Dan umat Mawali sering terkena pajak tinggi, jarang mendapat jabatan, kemudian sistem kekhalifahan Umayyah yang juga menjadi monarki, serta gaya hidupnya yang elit dan jarang bersosialisasi dengan rakyatnya. Kedua, yaitu faktor kejayaan dinasti Abbasiyah, yaitu pergeseran fokus dari ekspansi wilayah ke pengembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Saat masa dinasti Abbasiyah, banyak gerakan penerjemah dan ilmu pengetahuan. Kemudian juga didirikan Baitul Hikmah, asimilasi kebudayaan, stabilitas politik dan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kemerosotan ekonomi, korupsi, persaingan etis, dan lemahnya khalifah. B. Munculnya kekuatan regional yang memisahkan diri. Awal dari keruntuhan dinasti Abbasiyah terdapat 4 faktor, diantaranya adalah pepecahan, kemerosotan ekonomi, perang salib, dan serangan Mongol. Yang pertama, setelah Khalifah Al-Mutawakkil wafat, para khalifah menjadi lemah dan dijadikan boneka oleh tentara pengawal yaitu Turki. Yang kedua, akibat tersesat lemah, banyak wilayah melepaskan diri sehingga wilayah Abbasiyah menyusut. Yang ketiga, serangan dari tentara salib pada 1095 sampai 1258 Masehi. Yang keempat, tentara Mongol mengepung Baghdad selama 40 hari. Dan tahap kelima yaitu satunya Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, menandai secara resmi berakhirnya kekuasaan Daulah Abbasiyah. Sumber informasi media. Apakah ada pertanyaan? Ya. Apa itu maksud perang salib? Menurut pendapat Jadi perang salib adalah perang yang dari bangsa Eropa Kristen yang ingin menguasai wilayah Baghdad. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Masa kejayaannya itu di tahun berapa sampai berapa? Abad berapa? Masa kejayaannya adalah waktu dipimpin oleh Harun Rasyid. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka izin kami mengakhiri penjelasan kami atas kami. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah. Segala kejadian yang ada di masa kebangkitan, kejayaan, dan keruntuhan. Hasil analisis. 1. Masa kebangkitan abad ke-8 Masehi sampai 760 Masehi. Berlandaskan resolusi pada tahun 747 Masehi yang dipimpin Abu Muslim Al-Khurasani dengan merangkul kelompok Syiah, Khawarij, dan Mawali. Hasilnya menggulingkan Umayyah pada tahun 750 Masehi dan mendirikan kekhalifahan baru dengan keturunan paman Nabi. 2. Masa kejayaan dari abad ke-8 Masehi dan abad ke-9 Masehi, memindahkan ibu kota ke Baghdad dan menjadikan pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada era Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi, Al-Makmum 813 sampai 833 Masehi, kejayaan negara dialokasikan untuk membangun rumah sakit, lembaga pendidikan, dan perpustakaan.
3. Masa depan hingga kehancuran atau keruntuhan dari abad ke-11 sampai ke abad 13 Masehi. Munculnya perang salib pada akhir abad ke-11 dan peperangan bangsa Mongol saat bangsa jatuh ke tangan Mongol pada 1258 Masehi. Sisa keluarga Abbasiyah meloloskan diri ke Kairo. Pada tahun 1201 Masehi, dinasti Abbasiyah didirikan kembali di Kairo di bawah naungan Kesultanan Mamluk sebagai simbol spiritual umat. Baik, kita sudah selesai dari presentasi itu tadi. Pak Faisal mengevaluasi bahwa dari presentasi itu tadi masih ada yang kurang pede ketika menyampaikan materinya karena khawatir mendapatkan pertanyaan yang begitu menyulitkan bagi dirinya. Terus ada yang sudah bagus menyampaikan, bisa menjawab sekaligus, oke, dan kerjasama dari masing-masing kelompok sudah begitu kolaboratif dan bisa saling menghargai antar sesama anggota kelompoknya. Ini adalah refleksi materi tentang dinasti Abbasiyah. Silahkan di scan, kemudian dikerjakan. HP-nya silahkan diletakkan dulu semuanya. Fokus ke depan. Kita evaluasi pelaksanaan pembelajaran hari ini. Ada yang mau disampaikan? Pembelajarannya seru. Seru, oke. Terus? Asik. Mendapatkan Dapat ilmu? wawasan yang banyak. Mendapatkan wawasan yang banyak. Kemudian? Hal apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran proses ini? Lebih percaya diri saat presentasi. Lebih percaya diri saat presentasi. Kemudian? Penyampaian materinya perlu dipersingkat lagi. Iya. Terus? Lebih memahami materi lagi apa yang disampaikan. Terus? Sudah? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, dari masing-masing kelompok ini nanti akan membuat sebuah karya dalam bentuk nanti PowerPoint, yang mana PowerPoint itu nanti akan menjadi pengumpulan tugas terakhir di materi ini. Dan minggu depan kita laksanakan asesmen formatif tentang materi dinasti Abbasiyah. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Faisal, terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian materi atau hal lain yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Doakan kami sukses. Semoga sehat selalu. Kami sayang Pak Faisal. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.